sama-sama kita ketahui gitu kan, bahwasanya pandemi COVID-19 ini sudah berlangsung cukup lama gitu kan, dan tentunya kita juga sudah sama-sama merasakan gitu kan akan dampak adanya pandemi COVID-19 tersebut. Ya, dan ada pun banyak sekali sektor-sektor gitu kan yang berdampak gitu kan dari adanya pandemi COVID-19 ini, baik dari sektor pendidikan, sektor kesehatan tentunya, kemudian sektor ekonomi, dan tentunya ada banyak sekali sektor-sektor di luar sana. Nah, tentunya dalam hal ini gitu kan, pemerintah juga harus bisa gitu kan memprioritaskan gitu kan yang harus diselamatkan gitu ya, seperti halnya tentunya dari sektor kesehatan inilah gitu kan yang menjadi suatu prioritas utama gitu kan, karena ya tentunya itu semua untuk kesehatan masyarakatnya gitu. Nah, selain dari halnya kesehatan masyarakat inilah, tentu harus ada yang namanya kesehatan ekonomi gitu. Nah, karena dengan adanya prioritas tersebut gitu kan, tentunya kita juga apa ya, pemerintah juga harus bisa gitu kan menyeimbangkan gitu kan di antara keduanya, baik dari sektor kesehatan maupun dari sektor ekonomi gitu. Karena memang apa namanya, tujuan akhirnya tuh ya sama-sama gitu untuk menyelamatkan masyarakat gitu. Nah, tentunya sudah apa ya, sudah banyak gitu kebijakan pemerintah gitu kan yang dilakukan gitu untuk menyelamatkan berbagai sektor-sektor yang ada gitu. Tentunya dari sektor ya kita juga sudah sama-sama merasakan gitu kan adanya pemberdayaan social distancing gitu kan, yang mana itu semua tuh membuat ekonomi gitu kan akan melambat gitu dari dan lama kelamaan gitu kan akan terhenti gitu karena terbatasnya interaksi dari apa pergerakan manusia gitu kan dan pergerakan barang gitu. Nah, tentunya hal ini perlu diantisipasi gitu. Nah, ya ini merupakan suatu bentuk penyelamatan dari sektor ekonomi gitu. Ya, kalau misalkan kita lihat sektor kesehatan gitu, gimana sih, apa sih yang dilakukan gitu kan, yang dilakukan oleh pemerintah gitu dalam sektor kesehatan? Ya tentunya adanya social distancing gitu ya, itu merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah gitu. Nah, tentunya juga hingga saat ini gitu kan, kita semua juga sama-sama tahu gitu, pemerintah ya sudah sama-sama mengupayakan gitu kebijakan-kebijakan apa saja yang tentunya harus dikeluarkan gitu kan untuk menyelamatkan dari perekonomiannya, kesehatan masyarakat, pendidikan dan lain-lain gitu. Tentunya ya sama-sama semua itu harus bisa apa ya istilahnya, harus bisa diperbaiki gitu kan, dan tentunya dari banyaknya sektor yang ada gitu kan. Ya tentu harus bisa diprioritaskan gitu. Karena kita kembali lagi gitu, semua itu dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat. Mungkin nanti itu semua akan terjawab gitu kan pada saat webinar kali ini, karena memang sudah ada dua pemateri yang Masya Allah sudah meluangkan waktunya untuk mengisi gitu kan di webinar kali ini. Dan ada pun pemateri yang hadir pada hari ini tentunya sudah apa ya, sudah sangat lebih tahu gitu kan dan lebih berpengalaman tentunya dalam bidang tersebut gitu. Ya insya Allah dengan adanya webinar kali ini kita semua bisa sama-sama mengetahui gitu kan jawaban-jawaban dari apa yang teman-teman peserta gitu kan yang sama-sama dirasakan gitu kan, yang menjadikan pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mun wal qalami wa maisturun billahi fitabil haqastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Ayahanda Edi Setiawan, SEMM, selaku Wakil Dekan 3 FEB UHAMKA. Kepadanya dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas suaranya? Jelas Insya Allah ya? jelas, Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla.
Mohon maaf Pak. Mungkin ke-mute Pak ya. Ya, kemut sama panitia lagi ngomong. Baik, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Sabtu ini kita masih diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan rahmat, maghfirah, kemudian rahim juga. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan tabiinnya, dan insya Allah kita selaku penerus risalahnya. Yang saya hormati pemateri kita ini Pak Budi Mulyadi ya, Ketua Umum DPP PEI, kemudian juga Direktur Yayasan Mitra Umat dan Sekretaris Umum DPP Hipgagi. Luar biasa. Selamat datang Pak di kampus Pembaru, kampus UHAMKA, salah satu tokoh Muhammadiyah dan Ketua Umum MUI. Beliau adalah intelektual ulama dan beliau juga sebenarnya yang ulama yang intelektual. Nah, ini juga sebagai bahan rujukan bagi kita. Jadi kalau ingin menjadi tokoh yang hebat, ya contohlah seperti Hamka. Dia bisa sebagai seniman, sebagai ulama, intelektual, dan paling penting adalah dia juga sebagai sosok ayah bagi anak-anaknya. Selamat datang juga abang kita, Bang Fauzan Ahmad. Halo Bang. Bang Fauzan Ahmad. Halo, suara saya kedengaran Bang? Siap. Alhamdulillah abang kita. Nih abang saya, teman-teman semua nih Bang Fauzan Ahmad. Kebetulan kita sama-sama berkecimpung di IMM ya. Kita sama-sama, saya juga pernah di komisaris, saya ketua umum pimpinan komisariat dulu ya. Cabang, sekretaris umum, kemudian DPD, ketua keilmuan, dan DPP ketua, salah satu ketua. Selamat datang juga nih kepada nih Adinda Rianda Eka Saputra ini. Salam kenal ya. Teman-teman bisa koordinasi dengan saya juga nih karena kita sama-sama berjiwa merah. Karena sesungguhnya yang merah itu yang berani ya. Nih teman-teman semua, terima kasih Pak Budi juga nih luar biasa, dan Sidki nih ya, saya senang banget dengan kajian-kajian seperti ini. Artinya saya jangan sampai teman-teman semua menjadi mahasiswa yang tadi ya, ketika diprovokasi langsung tersulut gitu. Artinya saya pinginnya teman-teman juga bukan lagi menjadi generasi-generasi wacana. Artinya di mana ketika ada kejadian atau sesuatu pun bukan dianalisa secara tajam, tapi apa yang dilakukan awal adalah tadi memvideokan, kemudian memfoto dulu, baru buat di-share dulu. Nah itu generasi wacana sebenarnya. Ketika ada musibah dan sebagainya, malah divideoin, bukannya ditolong malah divideoin. Nah, artinya ketika sekarang adanya pandemi, ya ini sebagai salah satu anugerah dari Allah sebenarnya. Buat kita untuk berpikir sebenarnya, untuk berpikir dan menganalisa. Kalau misalkan teman-teman pernah baca data-data ekonomi khususnya di Indonesia, sekarang Indonesia makin menurun ya, secara PDB-nya kita menurun sekitar 0,2% lah, menurunnya 2% lah dalam kuartal ketiga ini. Nah, saya berharap teman-teman juga tadi dengan adanya pandemik ini kita harus mampu tadi menahan nafsu, menahan amarah, dan yang paling penting adalah kita jangan terprovokasi ya. Khususnya untuk EPB UHAMKA kita juga sangat fokus terkait masalah kasus-kasus kebijakan-kebijakan ekonomi ini, khususnya di lingkungan kampus kita sekarang. Saya berharap teman-teman mahasiswa EPB juga tadi ya, ketika misalkan melakukan segala sesuatu itu harus tadi sesuai dengan slogan IMM, unggul dalam moral dan anggun dalam moral dan unggul dalam intelektual, itu yang paling dikedepankan ya. Artinya segala sesuatu harus bisa didialogkan, ya kan. Yang jadi unggul dalam moral, artinya di sini moral yang paling pertama. Artinya kalau misalkan kita apakah samakan dengan kitab Imam At-Tirmidzi tentang kepribadian Rasul, itu luar biasa banget. Kita bisa berkaca di situ bahwa sesungguhnya kepribadian Rasulullah itu untuk tadi, untuk meneropong alam semesta itu, untuk menganalisa semua lingkungan itu, bisa conteklah diri pribadi Rasulullah. Saya berharap teman-teman IMM, baik yang di FEB maupun di luar ini ya, ada undangan juga ya. Tadi ya, sesuai dengan slogan IMM, unggul dalam moral dan anggun dalam moral dan unggul dalam intelektual. Kita lebih mengedepankan tadi rasionalitas, tapi kita juga jangan sampai mempertuhan akal kita. Makanya pentingnya apa? Pentingnya tadi mengelola akal dan mengelola alam pikiran kita. Itu saja. Terima kasih Bang Fauzan. Sukses Pak Andina Rianda dan Pak Budi. Terima kasih. Juga ada salam Pak Dekan, lagi ada rapat teman-teman, buat teman-teman semua ada salam dari Pak Dekan. Mohon maaf dari Pak Dekan, dan beliau menyampaikan
apresiasi buat kegiatan PK IMM FEB UHK. Semoga sukses semuanya dan jangan lupa bahagia, sehat dan selalu beristighfar. Sukses semuanya. Dari saya billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Kakanda Tianda Eka Saputra Espam selaku Ketua Umum PC IMM Jakarta Timur. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Imawan Fikri Hidayat selaku Ketua Pelaksana pada kegiatan webinar series yang dilangsungkan pada hari ini hingga seterusnya. Yang saya hormati pula Imawan Siti Khairullah selaku Ketua Umum Pimpinan Komisariat IMM FEB UHAMKA. Yang saya hormati pula Ayahanda Edi Setiawan selaku Wakil Dekan 3 FEB UHAMKA. Serta yang sangat saya hormati juga kedua pemateri kita pada hari ini, Ayahanda Budi Mulyadi selaku pemateri dan juga Ayahanda Fauzan Amar selaku pemateri pada hari ini, serta teman-teman panitia dan teman-teman peserta yang sangat saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wal umuri dunya wadin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, banyak sekali nikmat kepada kita semua yang mungkin belum cukup atau belum mampu kita syukuri satu persatu. Dan tidak lupa pula salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa Islam hingga berjaya hingga saat ini. Kegiatan webinar pada hari ini sangat luar biasa ya, karena mengusung tema ekonomi yang memang menjadi background teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis sendiri dan juga menjadi permasalahan yang tiada hentinya di negara Indonesia. Apalagi tadi seperti yang disebutkan oleh Ayahanda Edi, Indonesia telah masuk resesi dari tahun kemarin, tapi hingga saat ini masih belum ada peningkatan terkait hal tersebut gitu. Nah, nanti ini bakal lebih dibahas lebih lanjut, silakan teman-teman tanyakan pada kedua pakar pada hari ini, karena ini orang-orang hebat keduanya, yang nanti teman-teman bisa mendapatkan ilmu pada kegiatan hari ini. Dan juga harapan saya, webinar-webinar seperti ini harus teman-teman pertahankan dan terus teman-teman kembangkan. Jangan sampai terhenti karena kita tidak dapat berjumpa secara langsung, tapi masih ada alternatif seperti pertemuan daring hari ini, karena kita sebagai kader IMM harus mengedepankan intelektual kita. Tidak boleh kita terhenti dalam keadaan situasi seperti apapun, karena seperti kata Rasulullah, tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Jadi jangan teman-teman berhenti, jangan teman-teman berpikir bahwa karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk teman-teman menuntut ilmu untuk berhenti seperti itu. Jadi harus teman-teman pertahankan giroh teman-teman dalam menuntut ilmu. Karena bagaimanapun kader-kader IMM adalah kader-kader yang sangat terkenal akan intelektualitasnya. Nah, itu harus teman-teman pertahankan. Dan juga kegiatan webinar ini harapan saya pada seri-seri selanjutnya akan lebih wah lagi, akan lebih banyak lagi yang turut serta, apalagi kader-kader atau calon-calon kader yang nantinya akan turut serta pada kegiatan webinar akan melihat bagaimana sih IMM. Nah, ini menjadi corak terutama bagi kita semua. Mungkin cukup sampai di situ, mengingat banyak sekali nanti materi yang akan dikupas oleh kedua narasumber kita. Mudah-mudahan teman-teman dapat menyimak dan mengambil hikmah dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Pesan saya, selalu jaga kesehatan dan jaga 4M, bukan 3M lagi, jaga 4M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, serta memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kesehatan maupun banyak sekali nikmat. Cukup sekian mungkin dari saya. Sebelum saya akhiri sambutan saya, mari bersama-sama kita ucapkan basmalah untuk membuka kegiatan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pada hari ini resmi saya buka.
saya kembalikan kepada MC. Sekian. Billahi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh pemateri sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh langsung oleh moderator yakni Aisyah Syafitri Oktaviani dengan tempat tanggal lahir Jakarta 11 Oktober tahun 2002, agama Islam, status mahasiswa, alamat Kampung Pematang Kanas Desa, Kubang Kampil, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Riwayat pendidikan MI Anwarul Hidayah Pamatang Kanas Banten, MTS Anwarul Hidayah Pamatang Kanas Banten, SMK Iptek Patia Pandeglang Banten, dan S1 Manajemen FEB UHAMKA. Riwayat organisasi Purna Paskibra Kecamatan Patia tahun 2016, PMR Kecamatan Patia tahun 2016, Wakil Ketua OSIS SMK Iptek Patia 2017-2018, anggota LKSV FE UHAMKA 2020 sampai sekarang, Kepala Divisi Eksternal Hima Manajemen, Sekretaris LPK PK IMM FEB UHAMKA. Pada moderator, saya persilahkan. Tes. Apa suara saya masuk? Masuk. MC? Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat siang dan juga terima kasih kepada MC Zikir Sultan Ramadan karena telah memberikan kewenangan kepada saya untuk memandu kegiatan pada siang hari ini dengan tema Pandemi, Analisa Kebijakan Ekonomi dan Penanganan COVID-19. Nah, teman-teman sekalian, seperti tema pada hari ini, sebentar lagi kita akan sama-sama belajar dan menimba ilmu pengetahuan mengenai kebijakan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 serta penanganan COVID-19. Teman-teman, kita layak bersyukur karena kita memiliki dua narasumber yang senantiasa dan juga akan memberikan ilmunya kepada kita semua pada pertemuan kali ini. Di mana yang pertama ada Ayahanda Fauzan Amar, SAGMM. Ayahanda Fauzan Amar merupakan staf khusus Kementerian Sosial RI dan dosen FEB UHAMKA. Lalu untuk narasumber yang kedua, kita memiliki Bapak Dr. Budi Mulyadi, SKP, MKP, NS, SPKP.com. Ayahanda Budi merupakan Ketua Umum DPP IPI. Teman-teman, di tengah pandemi seperti ini, kita harus terus belajar. Tentunya terkait apapun hal itu, terkhusus berpikir kritis. Mari sama-sama kita manfaatkan kegiatan ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Baik, sebelum saya membacakan CV dari moderator, izinkan saya untuk membacakan sedikit peraturan yang akan berlaku bagi para peserta ke depannya. Yang pertama, peserta diharapkan on-cam. Lalu selanjutnya, peserta yang ingin bertanya harap raise hand terlebih dahulu dan kemudian menulis kolom di komentar. Peserta dilarang berbicara sebelum dipersilahkan oleh moderator. Baik, langsung saja saya akan membacakan CV dari pemateri yang pertama. Nama, Fauzan Amar, SAGMM. Riwayat pendidikan, SDN Plompong 1, MTS Mahadut Tolabah, Babakan Tegal, SMA Muhammadiyah Bumi Ayu, S1 Yain Wali Songo Semarang, dan S2 MPR RI, studi banding manajemen, zakat di Malaysia, studi banding multikulturalisme Inggris 2006, TOT 4 pilar kerjasama MPR RI dan MUI. Riwayat prestasi, dan mohon maaf, riwayat organisasi, Ketua DPP IMM 2021 sampai 2023, Bendahara Umum PP Muhammadiyah 2003 sampai 2006,
Wakil Sekretaris Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah 2010 sampai 2015, Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia 2010-2015, Lembaga Perekonomian dan Keuangan MUI 2010 sampai 2015. Kepada Bapak Fauzan Ahmad, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi CV itu fungsinya ada dua, kata Pak Edi Setiawan. Pertama, menambah percaya diri gitu Pak Budi. Yang kedua, katanya nakut-nakutin peserta gitu Pak. Makanya saya ditanya CV-nya mana, ya. Cari sendirilah di Google, masa hari gini suruh ngirim CV gitu. Dan ternyata tadi CV out of date ya, nggak apa-apa lah ya, CV lama, nggak apa-apa. Saya ketawa aja dari waktu moderator membacakan CV saya. Ternyata tuh CV entah tahun berapa gitu. Bapak Ibu sekalian saya hormati, terima kasih atas kesempatannya. Saya mungkin akan lebih banyak berbicara tentang, karena dalam seminggu terakhir ini saya mendapatkan tugas baru atas seizin Bapak Wakil Dekan. Karena kalau nggak diizinkan beliau, nanti saya bisa diganggu jam pengajaran ini Mas Trianda ya. Jadi saya sekarang membantu wali kota terbaik di dunia, Ibu Risma menjadi staf khusus menteri. Jadi bolehlah nanti mahasiswa saya, Pak Edi. Halo Pak Edi. Pak Edi tidur ya? Halo Bang, siap Bang. Boleh nanti mahasiswa saya bikin acara di Kementerian Sosial lah, nggak apa-apa itu. Nanti biar atau magang di sana juga boleh lah gitu ya. Biar magangnya nggak di perusahaan, kementerian juga boleh lah nanti ya. Ya, jadi saya tentu akan berbicara lebih banyak apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penanganan wabah COVID-19 ini. Ya. Pertama, bahwa wabah ini melanda Indonesia tahun 2020 ya, setahun yang lalu, telah berdampak dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat ya. Nah, ini makalahnya belum kelar tadi, sudah disuruh sama panitia tadi ya. Dalam bidang ekonomi telah terjadi kontraksi deflasi di hampir seluruh dunia. Ya, IMF mencatat virus corona juga telah menyebabkan kerugian perekonomian global sebesar 12 triliun dolar atau sekitar 168 ribu triliun, kurs 14 ribu. Nah, sehingga pertumbuhan ekonomi kita minus ya. Dampak pada meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, banyak industri dan usaha ekonomi mengalami kerugian yang bermuara pada pemutusan hubungan kerja dan kebangkrutan ekonomi. Ini adalah dampak daripada ekonomi. Yang ketiga dalam bidang pendidikan, wabah ini telah menyebabkan terjadinya perubahan metode pengajaran dari pembelajaran tatap muka menuju ke pembelajaran jarak jauh (PJJ). Jadi saya sudah 1 semester ini tidak pernah ketemu mahasiswa. Saya ngajar mahasiswa semester 1 sampai sekarang masuk semester 2, orangnya kayak apa nggak pernah lihat. Apakah dia tinggi, pendek, gemuk, kurus, nggak tahu juga. Karena semuanya dilakukan secara PJJ ya. Di bidang sosial, meningkatnya kerawanan sosial, terjadinya peningkatan kerentanan penduduk akibat lemahnya daya beli masyarakat, serta meningkatnya angka pengangguran. Ya, jadi banyak sekali, hampir tiap hari saya dapat WA, ada kerjaan enggak gitu. Aduh, memang saya ini perusahaan ini memang ini tantangan. Namun muncul pula dampak positif dari wabah pandemi COVID-19 ini, seperti semakin tumbuhnya sifat gotong royong ya, bahwa Indonesia itu yang paling banyak dilakukan masyarakat ketika wabah pandemi ini menurut hasil penelitian adalah yakni masyarakat senang di dalam melakukan berdonasi ya. Saya kemarin dapat laporan dari Lazismo Outlook 2020. Lazismo PP Muhammadiyah itu ternyata mendapatkan dana menggunakan fundraising digital itu bisa mencapai 10 miliar lebih. Nah, ini contohnya. Kemudian lahirnya kreativitas ekonomi dan bisnis, meningkatnya penggunaan media digital dan sebagainya. Nah, ini. Nah, sekarang ini adalah Bapak sekalian, Pak Edi, ini adalah visi daripada Menteri Sosial
Bapak sekalian, kalau kita lihat di sini di dalam indikator kinerja jelas menurun. Kenapa? Angka kemiskinannya turun. Ya, angka kemiskinannya turun. Jadi persentase penurunan penduduk miskin. Wah, sekarang kemiskinannya naik. Kenapa naik? Karena wabah pandemi ini. Itu banyak orang yang nganggur dan sebagainya. Persentase penurunan penduduk rentan. Wah, ini juga naik. Bukan menurun tapi naik. Nah, ini menjadi satu tantangan di dalam bagaimana mewujudkan daripada meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu. Nah, kalau kita lihat fungsi daripada Kementerian Sosial itu adalah yang pertama Pancasila, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana bahwa keadilan itu bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini tantangan ya, karena kita ngomong adil, ya kan, tapi kita sendiri tidak bisa melakukannya dengan baik, tentu tidak bisa. Yang ketiga, sila yang berikutnya adalah sila yang kelima. Sila kelima ini menurut Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif sebagai sila paling sial. Ini Pak Rianda ya. Kenapa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu belum dirasakan oleh seluruh rakyat. Ya. Nah, ini menjadi tantangan. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 45 khususnya pasal 28H, di mana ayat 1 dan 3 ini rakyat berhak untuk mendapatkan kesejahteraan. Nah ini hak ini. Jadi kalau pemerintah tidak bisa memenuhi, ya tentu ini akan terjadi kesenjangan ekonomi. Sekarang yang terbaru adalah namanya di era pandemi ini Pak Budi muncul namanya kesenjangan digital. Wah ini menarik. Apa dampak dari kesenjangan digital ini? Ya ini pembelajaran jarak jauh itu tidak bisa dirasakan oleh seluruh warga negara, khususnya anak-anak yang sekolah. Sehingga di daerah-daerah terpencil, di daerah 3T, ya, terpencil, terjauh, dan terluar, itu dia tidak ada sinyal. Ya. Makanya nanti Mbak Aisyah kalau beli handphone, sekalian sama sinyalnya ya. Beli handphone nggak ada sinyalnya buat apa? Nah ini tantangan. Kemudian pasal 34 ayat 1 dan 2. Mungkin Rianda perlu mengkaji nih, mengapa fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara negara? Dipelihara tuh maksudnya kayak ayam apa gimana? Menjadi banyak atau gimana kan gitu. Sehingga nanti Aisyah tidak memprotes saya, Pak Fauzan, kenapa kemiskinan bertambah banyak? Saya bisa menjawab, kan dipelihara. Ini boleh pelihara ya jadi banyak dong kan gitu. Nah ini, karena itu ini perlu barangkali kajian filosofis ya, terhadap pasal 34 Undang Dasar 45 ayat 1 tadi dan ayat 2. Kemudian bahwa ada juga Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, ya. Kemudian Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, ya. Saya nggak tahu apakah ada alumni UHAMKA yang ikut Komisi Nasional Disabilitas. Ini sedang seleksi, proses seleksi. Itu. Nah, nanti kalau sudah ada Komisi Nasional Disabilitas, maka penyandang disabilitas Indonesia itu akan mendapatkan perhatian secara khusus dari Presiden. Nah, sekarang yang belum clear itu di mana, Mbak Aisyah? Di Kementerian Keuangan. Kenapa? Menyangkut fulus. Laisal fulus mulus. Mafi fulus mampus. Ya, nggak ada duit ya mampus kita. Nah, ini. Jadi ini kaitannya di Kementerian Keuangan, Pak Budi. Sehingga sampai sekarang belum clear. Kementerian Keuangan kenapa? Kalau penyandang disabilitas mendapatkan kompensasi, sebagaimana amanat Undang-Undang nomor 8 tahun 2016, Anda bisa membayangkan berapa banyak duit negara. Nah sekarang masih digodok di Kementerian Keuangan. Ini saya tahunya ya setelah masuk di dalam, Pak Budi. Kalau di luar terus mana tahu kita kan gitu. Kemudian Undang-Undang nomor 14 tahun 2019 tentang pekerja sosial. Ya, jadi pekerja sosial itu nanti dilindungi seperti halnya saya sebagai dosen. Itu ada undang-undang guru dan dosen. Ya kan? Itu dilindungi sehingga nanti ada apa? Sertifikasi pekerja sosial. Jadi kalau Rianda setelah lulus dari UHAMKA mau jadi pekerja sosial, bisa nanti ada sertifikatnya. Seperti saya menjadi sertifikat sebagai Dewan Pengawas Syariah. Ada sertifikatnya, saya lolos ujian di OJK. Itu lolos di Dewan Pengawas Syariah MUI, lolos ujian di OJK. Nah ini, jadi semua sekarang serba bersertifikat. Inilah saudara sekalian, ini data lama ya, yang 2020 saya kira belum keluar. Ini angka kemiskinan, Anda bisa lihat, Presiden Jokowi itu sebelum COVID mengatakan kita bangga angka kemiskinan turun di bawah 2 digit nih 2019.
9,22%. Wah, kena COVID Februari 2020. Wassalam, naik semua kemiskinannya. Nah, jadi kalau Mbak Aisyah mengatakan kemiskinan mengalami penurunan, Pak. Iya, iya, dari bapak ke anaknya. Wah, itu juga menurun. Menurun dari bapak ke anaknya. Wah, itu bahaya kalau itu namanya turun-temurun ya, bukan menurun ya. Jadi itu. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, adik-adik mahasiswa, para narasumber, ternyata ya tadi dampak ekonomi terhadap ekonomi dunia itu ternyata sangat parah. Misalnya apa? Kalau kita lihat ya, pertumbuhan ekonomi dunia ya masing-masing diprediksi minus 4,9% sampai minus 5,2%. Lah Indonesia itu hanya minus 2,5%. Padahal dunia memprediksi minus 4,9 sampai 5,2. Nah, ini. Kemudian tingkat pengangguran ini mencapai Agustus 2020 itu mencapai 7,42%. Nah, ini jadi sementara berdasarkan data Trading Economics itu mencapai pada kuartal 4 itu mencapai 9,9%, diprediksi 9,9%. Kemudian pandemi COVID-19 juga menyebabkan kenaikan kemiskinan global. Ya, kemarin saya diminta menganalisis oleh Ibu Menteri tentang Komite Social Development ya, sidang di PBB yang membahas tentang kesenjangan digital. Bagaimana negara-negara Afrika, kalau Anda baca tulisannya Buya Syafi'i Ma'arif hari ini di Kompas, Indonesia itu kalau tidak terletak di bumi khatulistiwa, mungkin juga sudah seperti negara Afrika, bangkrut. Itu. Kenapa? Ya tadi kemiskinannya tinggi. Tapi karena alam itu sangat baik dengan kita sehingga masih terselamatkan. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya adalah proses pemulihan ekonomi tidak dapat berjalan dengan mulus apabila tidak dibarengi penerapan protokol kesehatan. Susah. Ya. Saya dalam 2 minggu terakhir ini ngantor. Susah tuh menerapkan protokol kesehatan. Saya takut ngantor itu. Karena di lembaga pendidikan jauh lebih baik. Kenapa? Karena semuanya dilakukan secara PJJ. Di kantor harus masuk. Karena tidak semua pekerjaan bisa diselesaikan secara WFH. Ya, menurut Asian Development Bank, Indonesia akan diprediksi bertumbuh 5,3% di 2021. Oleh karena itu kita harus membantu menerapkan protokol kesehatan dengan tertib untuk mewujudkannya. Nah ini tantangan ya. Kemudian sekalian yang berikutnya adalah ini kalau dalam bidang pendidikan ya misalnya ujian nasional ditiadakan, ujian sekolah dilaksanakan secara daring, proses belajar dari rumah, penerimaan peserta didik baru juga dilakukan secara online ya. Kemudian dana BOS juga boleh digunakan untuk operasional ya, untuk gaji guru gitu. Istri saya cerita karena istri saya wakil kepala sekolah, sekarang ini dana BOS belum turun, jadi gaji guru banyak yang belum dibayar. Kenapa? Ya karena anak-anak nggak pernah bayar SPP, merasa bahwa tidak sekolah nggak usah bayar. Nah, gimana coba? Nah ini tantangan ya, mudah-mudahan mahasiswa UHAMK ya tetap bayar SPP lah, karena itu kewajiban konstitusional. Itu kalau enggak bagaimana coba? Nah ini tantangan ya. Kemudian yang berikutnya adalah ya dampak positif pandemi di bidang pendidikan itu apa? Pengembangan karakter anak. Anak belajar soft skill seperti beberes di rumah. Jadi kalau Rianda dulu kalau bangun tidur langsung tempat tidurnya berantakan, sekarang ya nggak ada alasan buru-buru ke kampus. Ya harus bersihin tempat tidur. Ya kalau Anissa dulu nggak bisa nyuci piring, ya sekarang harus belajar. Ya kalau nggak mana. Kemudian anak semakin kreatif mengerjakan tugas menggunakan perangkat elektronik. Nah ini ya. Dulu awal-awal pakai Zoom itu grogi, panik, sekarang sudah lincah. Ya kan? Ada yang jelek-jelekin Zoom, Anda orang ekonomi percaya, nah itu gawat. Kenapa? Itu kan persaingan bisnis. Ya kan? Mereka bilang ini jelek, ya karena persaingan bisnis lah, supaya laku kan gitu. Kemudian portal pendidikan berkembang pesat, ya munculnya portal rumah belajar dan tayangan TVRI belajar dari rumah. Nah ini.
Kemudian orang tua mengenal lebih dalam kemampuan belajar anak, semakin banyak dukungan yang orang tua untuk anak. Jadi anak saya itu kuliah di kedokteran, Pak Budi Mulyadi, itu sudah sekarang semester 2 nggak pernah ketemu sama dosennya, gimana coba? Gimana kalau nanti praktek dokteran masa secara online? Nah ini tantangan ini. Nah ini. Kemudian yang berikutnya adalah langkah mitigasi pemerintah terhadap dampak ekonomi akibat pandemi, misalnya adalah apa? Memangkas rencana belanja tidak prioritas. Jadi sekarang Rianda ya, belanja perjalanan dinas ditiadakan. Ya, kecuali hal yang sangat penting. Nah, nanti kalau presiden turun ke daerah kayak kemarin di NTT, diserbu masyarakat, gimana coba? Nah, sekarang ada yang mau melaporkan presiden kan dianggap melanggar protokol kesehatan. Padahal kan rakyat ingin bertemu dengan pemerintah, ini dilematis. Dibandingkan dengan Habib Rizik. Wah, menarik ini kalau Anda ikuti nanti. Pertemuan-pertemuan sekarang menggunakan Zoom, jadi tidak lagi snack. Apa dampaknya? Ya perusahaan catering bangkrut. Ini mana acara seminar-seminar kementerian di adanya Zoom begini ya nggak usah snack, minumnya dari rumah masing-masing. Nah, gitu. Hotel nggak laku gitu. Belanja lain yang tidak langsung untuk pemerintah. Kemudian ada refocusing kegiatan dan relokasi anggaran untuk mempercepat penanganan COVID-19. Baik terkait kesehatan maupun ekonomi. Menjamin ketersediaan bahan pokok dan menjaga daya beli masyarakat lapisan bawah, buruh, pekerja harian, petani, nelayan, serta pelaku UMKM. Nah ini. Kemudian yang berikutnya adalah yang dilakukan oleh pemerintah adalah program cash for work, padat karya tunai harus diperbanyak atau dilipat gandakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Dulu saya ingat betul ketika awal-awal saya di Jakarta tahun 98, ketika terjadi krisis ekonomi, itu banyak orang-orang pekerja padat karya membersihkan sungai. Mungkin Pak Budi juga masih ingat itu, sungai dibersihkan. Sekarang bagaimana membersihkan sungai kalau harus pakai masker? Nah, ini tantangan ini. Ya kan orang takut berkumpul, sementara kerja-kerja padat karya kan namanya juga padat yang banyak orang. Nah ini. Kemudian ada dana desa, program pemerintah menambah manfaat kartu sembako sebesar 50.000 per KPM. Keluarga penerima manfaat menjadi 200.000 per KPM selama 6 bulan. Ini anggarannya besar ya, mencapai 4,56 triliun. Mempercepat implementasi kartu prakerja. Nah, alokasi anggarannya adalah 10 triliun. Kemudian membantu daya beli sektor pekerja sektor industri pengolahan. Ya, misalnya apa? Membayar PPh pasal 21 dari pekerja dalam rangka memberikan tambahan penghasilan. Dengan tidak bayar PPh, lumayan lah. Ya, bisa untuk menambah penghasilannya. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan relaksasi kredit UMKM bagi pelaku UMKM untuk nilai kredit di bawah 10 miliar untuk tujuan kredit perbankan maupun multifinance. Nah ini. Asalkan digunakan untuk usaha, pemberian kredit ini menjadi dipermudah. Pembayaran bunga dan angsuran diberi kesempatan ya orang supaya tidak terlalu berat. Misalnya lagi adalah apa? Untuk masyarakat berpenghasilan rendah, kredit rumah bersubsidi diberikan 2 stimulus dengan alokasi anggaran 1,5 triliun. Ada subsidi selisih bunga selama 10 tahun, ada subsidi bantuan uang makan SBUM bagi yang akan mengambil kredit bersubsidi. Kemudian pemerintah menjamin ketersediaan bahan pokok di tengah wabah COVID-19. Nah ini. Kemudian ya dari Kementerian Sosial ini ada program e-warung. Nah ini. Ayo Mas Rianda, Anda kaji ini e-warung ini. Bisa bikin nggak di desa saya, Pak? Bisa. Itu ya. Difungsikan untuk mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pemegang kartu multifungsi agar tetap bisa mendapatkan kebutuhan pangan pokok dengan harga lebih murah. Nah ini e-warung ini. Ini program ini berjalan di Kementerian Sosial ya. Sehingga apa? Tidak ada lagi nanti namanya bantuan langsung BLT, bantuan langsung tunai. Nah, yang sekarang 300.000 per orang itu dan ditransfer ke rekening daripada penerima. Dalam prakteknya Pak Budi, ini ada namanya sindikatnya tuh ada. Bayangkan masa ada orang miskin punya 9 rekening. Bayangin. Ini problem ini. Itu. Nah, ini. Kemudian program e-warung ini juga telah
mampu memenuhi kebutuhan pokok yang dapat dibeli, misalnya telur, tepung terigu, minyak goreng, gula, beras dan sebagainya. Nah, pembeliannya secara non tunai, nah ini tentu bisa membantu di dalam mencegah penyebaran wabah COVID-19 ini. Oke, saya kira begitu Bapak Ibu sekalian, saya tidak perlu berpanjang kalam. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang berkenan, Bapak Budi dan juga Pak Edi, terima kasih. Kalau mau berkenalan lebih jauh, silakan follow akun Twitter, Instagram, dan Facebook saya, biar kita nanti bisa bertemu lebih jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Huzun Amar. Masya Allah, penyampaiannya sungguh benar-benar dari akar-akarnya, teman-teman. Nah, sekarang seperti peraturan yang sudah saya bacakan, bahwasannya bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan untuk open raise hand terlebih dahulu, lalu kemudian teman-teman ketik di kolom room chat. Setelah itu, bagi teman-teman yang mau untuk speak up, boleh, asalkan diperbolehkan oleh saya. Baik, saya akan lihat chat. Bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Tentunya, dari materi kali ini benar-benar bermanfaat banget, teman-teman. Apalagi bagi teman-teman yang background-nya itu seorang mahasiswa ekonomi. Tentu kita harus tahu dong seperti apa keadaan dari perekonomian Indonesia di tengah pandemi seperti saat ini. Jadi, sekali lagi, oke, mungkin sistemnya baik. Oke, baik. Untuk meminimalisir waktu, jika seperti itu, kita akan langsung masuk pada materi yang kedua ya, teman-teman. Izinkan saya, mohon maaf ya Pak Fauzan Amar. Jadi kita masuk ke materi kedua, nanti sistem pertanyaannya akan ditampung dari materi 1 sampai materi 2. Baik, izin membacakan CV dari pemateri kedua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nama Dr. Budi Mulyadi, SKPM, Kep, NS, SP, Kepkom. Tempat tanggal lahir, Dumai, 27 Januari 1974. Pekerjaan, dosen pembimbing. Pekerjaan, dosen, bidang ilmu keperawatan komunitas. Alamat, Perumahan Nuansa Indah 3, nomor AC, 13, Kota Tangah Padang. Nomor handphone, bagi teman-teman yang mau dicatat, silahkan. 0812 6757 644. Email, bmulyadi74@yahoo.id atau bmulyadi74@gmail.com. Riwayat institusi, SD Impres 675 Lolong Padang, SDN 1 Batang Kapas Spesial, SMPN 1 Batang Kapas Spesial, SMPN 2 Padang, SMA 1 Painan. Akper Dektis Padang, Fakultas Ilmu Keperawatan UI, Program Magister Ilmu Keperawatan UI, Program NES Spesialis UI, Program Doktoral Ilmu Keperawatan UI. Wow, untuk riwayat pekerjaannya banyak banget ya teman-teman. Masya Allah banget. Baik, langsung saja kepada Bapak Dr. Mulyadi. Saya persilahkan. Terima kasih, moderator, MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa
A'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah wa syukurillah yang sama ini Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Universitas Hamka yang diwakili oleh Pak Wadek. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu dosen Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Hamka, kemudian pembicara tadi Pak yang luar biasa Pak Fauzan Amar yang juga sekaligus menjadi staf ahli Menkes. Selamat Pak. Ya, mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi masyarakat ya, dan juga kontribusi mewakili kontribusi dari teman-teman Muhammadiyah. Ya, kita semua, saya dibesarkan dari kecil ke orang Padang dengan Muhammadiyah, orang Padang. Dan saya sangat hafal dengan autobiografi Buya Hamka. Ya, salah satu idola saya. Jadi Pak Ritakan ya. Dan juga saya karena tidak aktif tidak kuliah di Muhammadiyah, tapi saya mengajar di Muhammadiyah. Saya tidak di Padang, saya tinggal di Jakarta. Saya dosen di pasca sarjana di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian di berbagai kampus, beberapa kampus Muhammadiyah juga saya mengajar sebagai dosen tidak tetap. Kemudian kepada pengurus IMM dari Anda dari Jakarta Timur dan pengurus lainnya, kemudian komisariat dan panitia yang luar biasa. Ini saya sangat apresiasi begitu ditawari oleh ketua panitia, ayo. Ya, saya bukan akademisi dalam ilmu bisnis ini, saya perawat, tapi saya psi. Ya, kalau orang Padang kan itu begitu, harus pandai dagang. Ya, bagaimana bisa hidup? Ya kita yang penting bisa. Jadi kalau saya punya ulawi, palu gada, apa lu mau gua ada. Ya, karena itu namanya menjemput rezeki. Ya, faiza qudiyati shalah fantasiru fil ardh wa bataru min fadlillah wazkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Ya. Di dalam surat Al-Jumu'ah ya. Allah mengatakan itu. Nah, mudah-mudahan saya yakin ini peserta hari ini tidak hanya dari UHAMKA atau yang hadir ya, dan sangat Muhammadiyah dari pendidik ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan yang luar biasa, dan harusnya lebih bisa menjadi ke depan lebih baik lagi, lebih besar lagi. Karena sekarang sudah luar biasa ya. Kekuatan ormas terbesar di Indonesia itu adalah Muhammadiyah. Jadi dan Muhammadiyah mandiri secara ekonomi, Muhammadiyah mandiri secara ideologi, ini luar biasa. Dan saya melihat sekali perkembangan bagaimana Muhammadiyah menata manajemen. Ya. Dan sekarang sangat luar biasa ya. Jadi kalau Muhammad itu mendirikan rumah sakit, mendirikan kampus, mendirikan usaha apa saja, ya lebih hebat dari Roro Jonggrang mungkin. Kalau Roro Jonggrang itu kan semalam candi. Nah, kalau Muhammadiyah nggak semalam, nggak satu candi bisa selesai. Ini luar biasa aset Muhammadiyah. Ini adalah SDM yang handal, networking, resources, dan pendanaan yang luar biasa. Dan kita berharap, dan saya berharap kepada IM hari ini memandangnya tidak not only Indonesia, ya, tapi bagaimana berkembang menjadi tatanan yang baru di dunia. Ya, ini yang ini kan. Dan saya membaca, saya ke Singapura, di Singapura sudah ada Muhammadiyah, di Malaysia ada, di Australia juga. Jadi kalau bisa, karena Muhammadiyah itu tidak dibatasi oleh sekat-sekat negara. Jadi bagaimana Muhammadiyah itu harus membangun ekonomi dunia yang sangat dibutuhkan hari ini. Jadi ini saya berharap kepada IMM dan mahasiswa FEB hari ini jangan berpikir hanya Indonesia. Berpikir Indonesia apalagi masalah bisnis kebijakan. Ya.
kebijakan itu tidak akan bisa di Indonesia tanpa melihat dan mempengaruhi kebijakan dunia. Ini harus kita lihat. Di hari ini penguasa uang dunia katanya Yahudi. Yahudi itu duit, hanya 8 Yahudi yang megang uang dunia. Uang Yahudi itu dikendalikan oleh diskusi mana, Pak? China. Bentara budaya. Menginvestasi, gitu ya? menguasaikan beberapa negara dengan dana yang dibiayai oleh Yahudi dan membangun negaranya. Tapi Yahudi ini itu dititipin oleh para miliarder Timur Tengah. Uangnya dititipin ke Yahudi. Nah, ini suatu sirkulasi, ya, lingkaran yang luar biasa. Ini harus kita tahu, ya. Dan saya hari ini punya startup namanya ATM Sehat dan sudah mendapat juara 1 di ASEAN tahun 2019 di Laos ICT Award. Dan kita sudah diundang ke Inggris, dapat beasiswa S2 startup di Korea Selatan, diundang ketemu investor di Indonesian Investment di Singapura, kemudian ke Malaysia, dan kita juga dimodali oleh PNP Silicon untuk USD, pemodalan awal, pengembangan, dan sekarang bergerak masuk ke produksi massal. Dan ini adalah teknologi 4.0 yang berbasis kesehatan. Jadi saya ingin bercerita lebih banyak tidak masalah kebijakan. Tadi Pak Fauzan sudah banyak cerita tentang kebijakan. Saya mungkin lebih banyak bercerita tentang what can we do? Ya, apa yang kita bisa buat. Walaupun itu memang secara kondisi hari ini tidak hanya Indonesia, ya. Semua negara kolaps, semua negara kolaps. Tetapi Indonesia punya kelebihan. Ya, Indonesia itu adalah pertama business relationship yang bagus, kemudian ini kepercayaannya kepada Allah, ya, karena di Indonesia adalah negara beragama, walaupun ada agama selain Islam, apalagi dominan Islam, itu menandakan ada sebuah keyakinan, ya, dan ritual ibadah berjalan, walaupun banyak yang abangan, yang KTP, tetapi ini masih ketika bencana orang akan mulai mendekat dengan itu. Saya kebetulan menjadi pembuat panduan bencana di Asia Pasifik, sering ketemu dengan negara. Dan saya ceritakan, saya tidak malu Indonesia unggulan dan kerabatan. Dan Indonesia itu orangnya mandiri, ya, mandiri. Dan saya udah ke beberapa negara, lihat negara lain. Indonesia sangat luar biasa, maka banggalah dengan Indonesia. Unity in diversity, Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang kita lihat di dalam kondisi negara ini? Jadi jangan melihat COVID-19 itu, coba di next kan slide. Ini dia slide naik. Si coronavirus ini tidak dikenal saja saat orang di Indonesia dikenalnya bulan Maret. Padahal di WHO ditetapkan 2019 Desember. Makanya namanya COVID-19. Coronavirus disease 9. Jadi dihitung Desember. Kalau sekarang bulan Februari mau habis, ya besok bulan Maret, berarti kita sudah masuk ke bulan 15-16. Dalam teori epidemiologi, puncak penyakit dia akan turun, ibaratnya turun bukit lagi. Jadi sepanjang apa naiknya, sepanjang itu turunnya. Kalau 15 naik, 15 turun, berarti butuh 30 bulan. Bahkan kalau kita lihat analisis, ada ahli epidemiologi yang mengatakan bisa 100, bisa 1000 tahun. Karena yang coronavirus ini secara historis sebenarnya sudah ditemukan oleh Jun Almeida. Itu adalah seorang virologi dari Skotlandia tahun 62. Dan namanya saja yang berbeda. Ya, 2002 namanya SARS, kemudian 2005 itu di Middle East, di Timur Tengah namanya MERS, kemudian sekarang COVID-19 karena di Wuhan. Namanya begitu. Ya, ini adalah penamaan karena adaptasi genetika terhadap lingkungan dari virus tersebut. Tapi pada dasarnya sama coronavirus itu. Makanya ditemukan di... Intinya apa? Ini adalah makhluk kecil yang sangat lemah, dengan deterjen, dengan sabun mandi juga mati, tapi Allah menguatkan. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Inilah mengatakan bahwasanya kekuatan Allah itu ada. Ini saya sering ngasih tahu, ngasih pengajian, kadang saya juga khotbah, ya, dikit-dikit bisa khotbah, ya, imam masjid saya sampaikan. Percayalah, jangan sampai kita tidak percaya terhadap COVID. Saya sebagai koordinator
ambulan COVID-19 BNPB hari ini dari bulan April dan sudah memberikan pelayanan lebih dari 18.000 orang pasien OTG. Dan bahkan saya melayani pasien langsung ke rumah. Hari ini saya isolasi mandiri, ya sudah dari hari Rabu kemarin, ya. Rapid antigen saya positif, tapi saya rasa saya tidak COVID. Ya, tadi barusan saya PCR karena kondisi saya demam, ya udah lama nggak demam, ya tapi fisik saya terjaga, insya Allah. Saya olahraga teratur rutin 2 jam sehari. Intinya apa? Don't give up. Ya. Tadi semua fasilitas program pemerintah yang dijelaskan oleh Pak Fauzan Amar tadi itu adalah program yang luar biasa. Di negara lain juga, di China, pemerintah China itu mensubsidi UMKM itu sampai 7.000 miliar. 7.000 bukan miliar, 7.000 triliun. 7.000 triliun untuk UMKM. Indonesia tetap berada pada posisi krisis ekonomi, pertumbuhan minus 5%. Lanjut next. Jadi dari kesehatan dan ekonomi, di saat inilah kita bisa melihat ternyata ekonomi itu bisa dipengaruhi oleh kesehatan dan saling mempengaruhi. Makanya itu ada Human Development Index, ada 3 indikator yang dipakai, ya, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Ini menandakan sebuah negara makmur atau tidak. Dan dari awal saya sudah memberikan pandangan kepada pemerintah terkait dengan penetap COVID-19 ini, yaitu supaya lebih edukasi dan law enforcement dan tingkatkan kemandirian. Sekaya apapun negara itu tidak akan mampu, ya, tidak akan mampu mengatasi dengan anggaran pemerintah. Ini yang harus dicatat. Jangan berteriak Indonesia ini kamu mana. Ini ibaratnya, ya, what can I do? Itu yang harus kita lihat. Ya. Next slide. Mudah-mudahan waktu saya cukup, ya, karena kalau nanti bisa bicara banyak nanti Pak Fauzan intinya. Lanjut next. Jadi bersyukurlah ada dosen UMK yang diamanahkan di kementerian dan bisa berkontribusi, kemudian bisa berbagi, ini dimanfaatkan. Apalagi IMM dan jaringan Muhammadiyah. Jadi bangun Muhammadiyah itu jangan bangun lihat Indonesia hari ini. Bangunlah secara dunia. Nah, ini yang diinikan. Saya berdoa sekali dan berharap bisa berkontribusi bersama Muhammadiyah untuk membangun tatanan dunia baru. Tidak Indonesia, ya, dunia penuh keberkahan. Karena itu adalah concern dari Muhammadiyah dari awal dengan IPM ini luar biasa. Indeks pembangunan manusia. Semua usaha-usaha amal Muhammadiyah lebih banyak fokus di 3 ini. Ya. Bahkan, ya, satu yang tetap ada, yaitu adalah masalah keimanan dan ketakwaan ini tidak pernah tinggal. Ini harus diinginkan. Jadi tidak hanya sekedar adik-adik IMM, ya, tidak hanya sekedar beretorika, tapi jalankan sebagai akhlakul karimah. Wa tawazzadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Muhammadiyah sudah punya perangkat itu. Ya. Lanjut next. Dan gejala-gejala si COVID-19 ini adalah gejala ringan. Di bawah 5% orang meninggal. Kenapa panik? Ini sampai hari ini nih, saya ditelepon terus minta dicepatkan. Ada yang dia menjadi dokter spesialis katanya. Ini saudara saya. Padahal dokter spesialis paru, tapi dia nggak tahu bagaimana cara merujuk. Ya, ini yang kita sayangkan. Ini adalah sebuah kepanikan. Ya, siang malam telepon saya berdering untuk bisa diantarkan. Saya punya 40 orang, ya, se-Jabodetabek dan Banten melayani pasien COVID. Ya, intinya apa? Don't panic. Ya, apabila ada gejala COVID-19, ya, kita tetap bisa berbuat, survive. Di Indonesia, ya, ini kan sudah termasuk diumumkan oleh Presiden bencana non alam. Bencana non alam. Jadi dengan undang-undang karantina, pemerintah untuk masuk ke lockdown pas itu agak repot. Ya, karena apa?
otomatis ekonomi perputaran akan di stop, kemudian pemerintah mensubsidi. Ini berat. Ya, berat pemerintah. Kalau saya usulkan dari awal ke pemerintah, silakan bergerak ekonomi. Enggak, semuanya, biarkan. Tetapi awasi orang 24 jam. Yang nggak pakai masker, yang tidak menerapkan 3M, berikan sanksi besar. Itu yang dilakukan oleh Singapura dan Taiwan. Saya sudah diskusi dan seminar bersama teman-teman di Taiwan, di Kuwait, di Australia, dan di Amerika. Sehingga apa? Taiwan tidak ada. Pemeriksaan-pemeriksaan itu hanya bagi mereka yang dianggap berisiko. Efektif, efisien pendanaan. Dan ini yang harus kita inikan. Jadi, kalau seandainya disanksi berat, maka sanksi itu akan bisa menambah income ya non pajak bagi pemerintah. Kalau tidak akan membuat jerah. Ini seolah-olah ya aturan itu tidak seimbang. Itu yang terjadi. Bahkan diabaikan oleh banyak masyarakat. Kucing-kucingan dengan petugas. Saya selalu ingatkan kepada pejabat-pejabat di daerah, lakukan, jangan hanya rumah sakit, jaganya 24 jam. Ya, jangan hanya rumah sakit. Kasusnya banyak ini. Ekonomi harus tumbuh, jalan. Saya bilang sekolah harus jalan, kuliah jalan, silakan. Buatkan rasio pengawas yang lebih banyak. Saya sangat setuju pesawat itu jalan. Tapi hari ini pemerintah mengasih subsidi kepada maskapai. Makanya tiket pesawat murah. Tetapi masyarakat disuruh periksa antigen. Kalau saya, ini pesan kepada Pak Fauzan, ketika membahas nanti, saya usulkan sebaiknya tidak antigen yang disuruh bayar, lebih baik antigen disubsidi, digratiskan. Karena antigen dan orang disuruh terbang saja. Karena apa? Di pesawat protokol kesehatannya sangat ketat. Saya setiap 2 pekan naik pesawat. Mulai dari bandara sudah ada cek suhunya. Kemudian jarak yang pakai masker diawasi. Pramugari seluruhan setiap saat di pesawat. Ini yang kontrol yang luar biasa. Apa yang terjadi hari ini? Kenapa masih meningkat? Coba lihat bus AKDP, AKAP, bus antar kota, antar provinsi. Ada nggak mereka diminta itu? Tidak ada. Maka sekarang bus antar kota itu ramai, full. Mereka tidak mau diswab, tidak mau diantigen. Dan ini adalah perpindahan ini. Harusnya semuanya dilakukan. Semua jalan-jalan itu dicek semua. Protokol kesehatan. Dan ekonomi silakan tumbuh. Pasar buka akan saja. Tapi ada yang mengawasi. Banyakkan pengawasnya. Tidak petugas. Inilah pentingnya teori pemberdayaan. Dalam teori pemberdayaan di masyarakat, saya ini spesialis di masyarakat. Sudah biasa bermain dengan pemberdayaan. Di kesehatan itu ada kader. Kader ini dimanfaatkan sebagai polisi di lapangan. Maka akan banyak nilainya. Tidak memperbanyak pegawai, tidak memperbanyak petugas yang digaji banyak begitu. Akan berat lagi pemerintah. Manfaatkan struktur formal dan informal, struktur adat dan agama yang ada di masyarakat untuk pengawasan. Ekonomi akan tumbuh. Ini sampai kapan kita harus berbuat seperti ini? Saya kasih silakan aja sekolah, nggak apa-apa. Awasi dengan. Kenapa? Contohnya sekarang tidak kuliah, tidak sekolah, ya work from home, study from home. Apa yang terjadi? Terjadinya sekarang banyak klaster keluarga terjadinya COVID-19. Kita banyak membawa satu orang keluarga dari nenek, kakek sampai cucunya satu rumah. Kenapa? Di dalam rumah ada yang keluar dan dia tidak menjalankan protokol dengan baik dan benar, akhirnya anggota keluarga lain juga ikut kena. Nah, inilah yang membuat kegamangan. Dan ketika kita berpikir dikotomi, tidak berpikir integral, tidak berpikir komprehensif, tidak pendekatan sistem, maka terpikirnya terkotak. Saya ditentang banyak oleh teman-teman dokter-dokter spesialis ketika berdiskusi. Jangan, nanti rumah sakit penuh. Saya bilang bukan itu konsepnya. Ya, ini adalah egoisme profesi. Ya, kata orang ekonomi bagaimana caranya? Ini ya, konsepnya mau dikasih berapapun masyarakat Indonesia kalau dikasih makan, ya, dikasih uang, itu nggak bakalan digunakan. Paling-paling belinya yang lain-lain. Tidak prioritas.
Ini yang harus kita inikan, ya. Jadi saya lihat dan saya yakin adinda-adinda dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini harus punya wawasan yang luas bagaimana mengurut, ya, mengurai masalah ini menjadi sebuah solusi. Ya. Don't give up. If you don't give up, you still have a chance. The giving up, the greatest failure. Ya. It seems all impossible until you don't. Ya, lanjut next. Next. Slide-nya next. Ini. Kita mau nunggu kapan itu? Karena sekarang COVID-19 itu tidak terkendali. Obat tidak ada, vaksin. Ya. Vaksin upaya darurat, tidak hanya Indonesia, negara lain juga. Vaksin efektif 25 hari. Orang sudah pakai vaksin gagah-gagahan tanpa pakai masker. Karena vaksin itu efektif 25 hari setelah disuntik yang kedua. Dan itu 8 bulan. Jadi tetap ini sebenarnya ibaratnya kita pakai motor, parkir di kampus, pasang gembok ganda. Jadi kalau ada vaksin jangan ditolak karena ini program darurat. Ya, tetap lakukan itu. Dan sekarang pemerintah sudah lebih 66 triliun mengeluarkan anggaran untuk vaksin. Dan ini yang harus kita cermati. Kita mau apakan, tapi bagaimana? What can I do tadi? Ya, apa yang bisa kita lakukan? Jangan saling salah menyalahkan. Ini akan, kalau kita berdebat saling salah menyalahkan, energi habis. Sementara kita butuh energi untuk survive. Kata kunci dalam disaster itu adalah survival, resilient. Ya, survival itu adalah survive, bertahan. Resilient itu adalah ketahanan kita menghadapi untuk kita bisa menang. Ya, lanjut next. Ya, ini jangan tanya si COVID kapan berakhir. Tapi apa yang kita buat bisa hari ini. Lanjut next. Ya. Siapakah kita ini? Kita lihat ya, tadi sudah dicerita banyak oleh Pak Fauzan, saya nggak begitu mengulas dengan ini. Pertumbuhan yang minus semua negara. Semua negara apa? Di Jepang itu banyak yang bunuh diri. Di Eropa, Amerika banyak yang bunuh diri. Karena apa? Stres. Jadi COVID itu ada namanya penyakit COVID, yang sakit COVID, ada yang sakit karena dampak COVID. Dampak COVID itu di PHK, bangkrut usahanya, stres, ya, bunuh diri. Di mana-mana di negara Eropa dan Amerika itu krisis. Ya, krisis. Di UHMK ini kalau tidak salah ada mahasiswa dari Filipina, Mindanao. Ya, saya nggak tahu di Fakultas Ekonomi ada nggak. Di kebanyakan mereka, saya udah dari Filipina. Beberapa tahun yang lalu saya dari Manila. Di Manila sekarang terjadi itu adalah dekadensi moral mereka yang tidak, karena itu adalah Katolik, tapi dia tidak menjalankan Katolik dengan baik. Sehingga apa? Sama di Amerika, di Eropa juga sekarang gereja-gereja kosong. Terjadilah material di animisme mereka. Tidak memahami apa-apa. Sehingga apa? Begitu ada ini dia cuma tahu dengan stres dan tidak mandiri. Ini angka bunuh diri banyak sekarang karena COVID-19 ini. Nah, ini yang harus kita sikapi. Ya, lanjut next. Nah, ini pertumbuhan yang minus tadi. Saya udah ini kan tadi Pak Fauzan juga sudah ini. Apa yang harus kita lihat dalam pertumbuhan minus? Ini namanya istilahnya mengubah hambatan menjadi tantangan dan menjadi peluang. Ini. Jadi saya tantang adik-adik di IMM dan FEB bagaimana mengubah hambatan jadi tantangan dan peluang. Ya. Pernah lihat seni budaya lompat batu suku Nias, ya, suku Nias, Kepulauan Nias. Itu batu tingginya lebih 2 meter, ya, 2,4 meter. Dilompati tanpa bantuan. Ya. Ini menandakan apa? Ini namanya semua hambatan, tapi dia mampu. Dan itu menjadi suatu kebanggaan bagi mereka begitu telah melewati. Allah sudah menggambarkan. Inna ma'al usri yusra. 2 kali kan dulu. Ya, lanjut next. Lanjut next. Next-nya, lanjut. Selanjutnya. Slide. Ya, slide selanjutnya. Panitianya ini ya. Nah, ini. Dampaknya apa? PHK banyak, penerbangan lesu.
sekarang di terminal Cengkareng itu, ya, itu satu terminal tutup, terminal 1 tutup, itu tempat parkir pesawat. Jadi pesawat itu sekarang hampir 50% diparkir, ya, perdagangan lesu. Tapi sekarang enak menarik itu adalah bis antar kota sekarang laris, ya. Karena apa? Karena nggak ada periksa. Ya, lihat tuh bis. Kalau Adinda lihat dari mana? Dari Jawa Barat, dari Budiman, dari Tasik, dari Garut, ya, dari Majalengka atau dari mana-mana itu bis penuh. Dari Sumatera juga begitu. Bis sekarang yang penuh. Karena di bis tidak ada pemeriksaan. Bahkan ini sangat berisiko sebenarnya. Dan saya lihat mereka karena pengetahuan rendah, pengawasan kurang, dan ini risiko tinggi penularan sangat tinggi sebenarnya. Sulit mencari pekerjaan. Daya beli rendah. Tetapi ada aja orang yang bisa berhasil ini. Ya. Lanjut, next. Ya. Lanjut. Ya. Saya berusaha secara pribadi mengubah bagaimana ya supaya panik dengan kondisi ini. Dan saya berazam dan berkomitmen bagaimana saya mengubah hambatan menjadi tantangan dan peluang. Dan saya dengan usaha itu apa yang harus dilakukan? Azam kuat, faiza azamta fatawakal Allah. Berkuat, berazam dan bertawakal kepada Allah. Kuatkan doa-doa kita di waktu-waktu yang diijabah. Nih, rajin usaha dan rajin juga berdoa. Jangan nanti usaha rajin doa kurang, nanti akan menjadi ujub kita. Ini karena saya hebat. Atau doanya kencang, usaha kurang. Oh, ini karena doa saya, maka doa aja setiap hari. Nah, ini salah. Harus seimbang antara usaha dan doa. Alhamdulillah, ekonomi saya tetap tumbuh dan saya bisa dalam posisi yang positif untuk membangun ekonomi di dalam keluarga. Don't panic. Jangan panik. Lanjut, next. Ya, next. Ya, ini. Kata si Jack Ma tadi, if you don't give up your chance, giving up is the greatest failure. Jika kamu tidak menyerah, maka kamu akan selalu dapat kesempatan dan menyerah itu adalah paling terbesar. Ya, jangan menyerah. Hari ini saya kuliahnya online, nggak dapat apa-apa. Apalagi harusnya Fakultas Ekonomi, Ekonomi dan Bisnis, Adinda ini harus menjadi analis muda yang bisa mengkritisi kebijakan-kebijakan dunia, kebijakan-kebijakan nasional untuk bagaimana memberikan kontribusi nyata. Dan kemudian membuat ekonomi ekonomi mikro atau ekonomi yang real di masyarakat dengan usaha apa saja membuktikan kita we can survive. Nah, itu yang harus kita. Lanjut, next. Ya. Jadi kuliah tidak hanya berteori, ya, tidak hanya berretorika. Ya, jangan tunggu sampai selesai kuliah untuk berusaha. If you want poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Ini kata si Bill Gates. Jangan sesali kita dari keluarga miskin, lahir dalam kondisi miskin. Tapi sesalilah ketika mati nanti dalam kondisi miskin. Ya, utang banyak. Ya, utang itu nggak selesai. Kita mati utang tetap ini. Jangan hanya berebut harta warisan, bayar utang kagak mau. Ingat, yang menerima warisan punya kewajiban menyelesaikan wasiat dan hutang. Ya, ini banyak nggak tahu tuh ahli waris. Rebutan ahli waris tapi nggak mau bayar hutang. Nah, inilah tadi. Jangan sampai begitu. Nauzubillah min dzalik. Lanjut, next. Ini. It's always seem impossible until it's done. Semuanya terlihat impossible. Ya, kapan kita keluar dari si COVID-19? Ya, tapi ketika kita bisa menyelesaikan, banyak yang kita bisa. Itu tadi. Jangan menyerah, semangat, pantang mundur, ya. Go on. No matter how you progress. Go on, go ahead. Lanjut, next. Nah, era globalisasi. Saya di Hong Kong membina TKI, ada beberapa kali saya ke Hong Kong. Ya. Dan saya 5 tahun yang lalu sudah pakai teknologi 4.0 di Hong Kong. Ya, sudah memakai teknologi 4.0 di Hong Kong. Ini baru cerita 4.0.
Dan sekarang society itu sudah menuju 5.0, 5.0. Apa artinya? Kecepatan itu sekarang, informasi itu seperti kecepatan cahaya. Karena maka itu fiber optik itu kecepatan cahaya. Di bawahnya itu serat kaca. Serat kaca itu hantarannya hantaran cahaya. Berapa hantaran cahaya? Hampir 300.000 km per second. Makanya dengan enak, dengan mudah kita komunikasi secara teknologi 4.0 hari ini. Apa yang kita dapatkan? The more you learn, the more you earn. Semakin banyak kita belajar, maka akan semakin banyak kita dapatkan. Jangan sia-siakan waktu muda hanya untuk menikmati senang, hedonis, jalan-jalan, tapi tanpa apa yang kita ini. Aktiflah. Ini saya suka. Dengan aktif berorganisasi di MM, bangun jaringan, banyak wawasan, ya, banyak bertanya kepada senior-senior, datangi senior-senior itu. Dan saya yakin mereka akan melihat sebuah estafet yang akan disiapkan nanti untuk kita. Banyak apalagi sudah dibangun dari awal Muhammadiyah, butuh tonggak estafet dan butuh masih banyak ekspansi. Ini yang harus kita camkan. Ya, lanjut. Ya, next. Lanjut. Ya. Ini ide. Jangan berbicara kita cara ekonomi hari ini, bicaranya modal itu adalah kapitalnya itu uang. Mengkapitalisasi uang yang ada. Bagaimana mengusaha, modalnya mana? Itu salah. Modal terbesar adalah di kepala kita. Ide itu, kami di ATM Sehat itu tanpa modal. Tapi kami sudah bisa mengumpulkan uang lebih 1 miliar. Dan hari ini banyak orang-orang yang ide inovatif, kreatif bisa mampu keluar dari krisis tanpa modal apa-apa. Apalagi sekarang menjadi YouTuber. Ya. Jadi YouTuber dalam artian yang positif. Saya lihat siapa ya ranking tertinggi di Indonesia YouTuber. Tidak artis-artis ternyata emak-emak. Ya, YouTuber terhebat di Indonesia itu emak-emak. Cuman dia mengekspos dengan anaknya kegiatannya. Dia yang begitu, ya. Penyanyi siapa sekarang? Penyanyi lawas. Nyanyi tahun 80-an, 70-an di recycle. Ya. Itu yang laris sekarang di mana-mana. Ya. Ini yang bagaimana kita memanfaatkan kreativitas yang ada di kepala. Maka doakanlah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Kemudian doakan juga kepada kepala kita ini. Ya. Bagaimana doa terhadap ilmu-ilmu yang ada kita ini nempel semuanya. Kita terapkan demi sedikit. Jangan pelit untuk berbagi. Jangan takut ilmu dirampas. No matter how you mistake. Lanjut next. Hampir saya baca tadi. Ya. Ini kata Tony Robbins. Ya. Jangan takut berapapun dan bagaimana kamu membuat kesalahan. Yang penting lambat salah nggak usah takut. Ideologinya kayak bayi. Bayi itu mulai dari tidur bisa berdiri, merangkak, berdiri, berjalan, sering jatuh tapi dia nggak pernah. Nangis, jalan lagi, berdiri lagi. Itulah harus. Kesuksesan itu adalah kegagalan-kegagalan yang tertunda, yang banyak dan dia akan menjadi kesuksesan. Dari situlah belajar. Ya, mudah-mudahan saya yakin di dalam kesempatan ini ya waktunya udah habis ya. Ya. Banyak slide saya lagi. Ini mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan. Lanjut next. Ya. Nah ini saya ambil waktu di Vientiane di Laos. Di belakang saya Sungai Mekong. Seberang Sungai Mekong Thailand Utara. Ya, anak muda. Iya, usia saya kan tadi ketahuan. Saya jelita, jelang 50 tahun usia saya. Itu masih di bawah 30 tahun. Dan saya bisa beradu lompat tinggi dengan mereka. Ya, melompatlah. Ya, melompatlah untuk mencapai ini. Ya, kalau sekarang 4.0, kalau saya kejarlah mimpi. Ibaratnya mimpilah mengejar cahaya. Mengejar cahaya itu apa? Dengan inovasi. Ingat kisah bagaimana Nabi Sulaiman ya didatangkan singgasananya dari singgasana Ratu Bilqis. Siapa yang menang dalam bukan siapa, tapi adalah orang yang berilmu.
Ternyata ilmu, ide itu adalah sangat luar biasa, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu. Jangan sampai mudah menyerah, banyak belajar selagi ya. Lanjut. Next. Nah, don't wait for the right opportunity. Credit. The great thing never come from comfort zone. Sebuah kesuksesan itu nggak pernah hadir dari sebuah kesenangan, pasti dari sebuah upaya keras. Ya, no pain, no gain. Itu istilahnya kan. Ya, tidak akan sukses, tidak akan besar kalau nggak nyeri, nggak sakit. Ya. Dan jangan menyerah untuk itu. Lanjut, maka saya punya moto itu selalu sebaik-baik bekal adalah takwa. Lanjut next. Ya, next biar cepat waktunya, nggak sampai 5 menit. Nah, ini. Ya, jangan hanya sekedar makan bergizi, hidup teratur, tapi kita harus menguasai teknologi, buka mata dan telinga kita, ibadah, ya, berdoa kepada Allah, yakin semua dari Allah. Ya, itu. Doa, ibadah kuat, dan usaha juga kencang, networking juga kuat. Jangan mudah menyerah, mudah lelah, mudah mengeluh. Ya, kalau sudah mudah mengeluh, sakit dikit mengeluh, ya, itu tidak akan menjadi sukses. Tidur harus 7 jam, tidak. Tidur orang sukses itu 3 jam juga. Ya, perlu diingat ya. Tidur orang sukses 3 jam. Jadi kalau Anda bisa tidur 3 jam, Anda insya Allah jadi orang sukses. Ya. Karena tidur itu, saya orang kesehatan, saya perawat. Tidur itu bukan jam tidur, tapi kualitas tidur. Mau 10 jam kalau tidurnya nggak berkualitas sama aja. Ya. Lanjut, next. Ya. Wah, ini terbiasa dengan teknologi 4.0. Kita harus pembelajar cepat. Ini yang kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Komputer, teknologi, bahasa Inggris, networking harus dikuasai. Ini alat yang harus dimiliki apapun jurusan. Ya, jangan berarti kita kan saya ekonomi bisnis, ngapain saya komputer? Enggak, karena itu adalah alat. Ngapain saya bahasa Inggris? Bahasa Inggris adalah bahasa universal sekarang yang dilihat. Di Arab Saudi saja, itu pekerja-pekerja, saya jadi pembimbing umroh di Arab Saudi. Di Arab Saudi itu saya tanya pekerja, iya di Arab Saudi itu kalau pandai berbahasa Inggris itu gaji akan lebih tinggi. Ya. Jadi jangan berharap kita bisa gagah-gagahan bahasa Arab datang ke situ. Orang Arab sekarang sudah hobinya berbahasa Inggris. Ya, lanjut, next. Ya, ya baik. Interupsi ya. Pak, mohon maaf Bisa. karena waktunya sudah habis. Ya. Saat ini kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Ya, cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti berkembang. Saya mau lihatkan nanti MCR dulu ya saya. Coba dikit aja di belakang. Dikit aja di bagian belakang. Geser terus. Nah ini produk saya. Ini sudah ada, kita lagi kerjasama dengan Helik Lab untuk rapid test antigen dan PCR. Ini di pilot project dan ini yang tadi dapat juara di ASEAN ini. Ini ada sekarang kita pajang di Masjid Al-Ittihad Tebet Jakarta Selatan dan kerjasama untuk melakukan itu. Mudah-mudahan ini memberikan, dan ini sudah dapat berbagai penghargaan di Indonesia dan luar negeri. Ya, mudah-mudahan jadi inspirasi bagi teman-teman semua. Itu saja, terima kasih, banyak maaf, semangat selalu, don't give up, ya. Ayo takwa, sehat, cerdas, dan peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah teman-teman, 2 materi telah terlaksana dengan baik. Nah, sekarang kita masuk dalam sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, langsung open raise hand dan juga ketik di room Zoom. Bagi teman-teman yang mau speak up, mohon untuk ketik dulu namanya, lalu jika saya persilahkan, baru kalian bisa untuk berbicara. Oke, halo Pak Fauzan dan Pak Budi, saya manggil Bapak aja ya, biar lebih akrab. Nggak apa-apa kan? Ya, baik ya teman-teman yang mau bertanya, silakan nih, jangan banget loh teman-teman dapat materi yang benar-benar langsung dari pakarnya loh. Sehingga bisa menjawab nih pertanyaan yang ada di pikiran teman-teman terkait ekonomi, apalagi terhadap penanganan COVID-19. Ya, baik, ini sudah ada satu pertanyaan dari Kakanda Bella Jastasia. Silahkan Kakanda langsung saja dibuka. Langsung on mic aja ya, biar lebih terasa diskusinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat moderator dan kedua pemateri kita yang luar biasa pada kali ini.
Menarik sih tema hari ini adalah analisis kebijakan ekonomi dan penanganan COVID-19 ya. Nah, saya mau confirm aja sih Pak terkait masalah di lapangan nih Pak terkait masalah isu-isu COVID ya Pak ya. Saya ingin confirm aja sebenarnya benar atau enggak gitu. Nah, menurut data lapangan yang maksudnya yang saya dapat gitu ya Pak. Mohon maaf suara saya terdengar nggak? Kedengaran jelas kok. Terdengar sangat jelas. Jelas kok. Oke. Dimohon untuk on cam ya. On cam ya. Untuk yang bertanya, iya betul. Oke. Aduh. Iya, yang pertama itu tentang isu tentang apa ya Pak? Klinik sama rumah sakit gitu. Kalau misalkan dari beberapa rumah sakit dan klinik itu mendapatkan pasien COVID, itu benar nggak Pak? Dia bakalan menaikkan ratingnya gitu loh Pak. Karena dia berhasil mendapatkan pasien gitu. Jadi dengan begitu ada beberapa klinik atau rumah sakit yang yang menyalahgunakan itu untuk sesuatu hal yang itu Pak. Itu benar atau enggak? Saya juga masih pengen cari tahu juga sih. Terus terkait masalah vaksin ya Pak. Vaksin ini kan udah dirilis beberapa bulan yang lalu ya Pak. Tapi menurut saya penanganannya itu terbilang cukup lambat. Sedangkan dari sebelum vaksin itu datang ke Indonesia, dan bahkan tadi Bapak udah bilang anggarannya sampai 66 triliun, itu sebenarnya masih ada uji coba atau proses screening lagi atau bagaimana ya Pak untuk proses ke masyarakatnya gitu. Karena yang saya tahu hanya beberapa orang-orang penting dan public figure atau karyawan-karyawan BUMN aja yang baru bisa merasakan vaksin tersebut gitu loh Pak. Apalagi ya? Itu aja sih Pak. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin 3 pertanyaan akan ditampung dulu ya. Nanti setelah itu baru dijawab oleh Bapak pemateri. Nah, diharapkan untuk para penanya langsung ditujukan ya pertanyaannya untuk siapa, mengingat kita di sini memiliki 2 narasumber kayak gitu. Baik, di sini sudah ada Fuad Dwi Arta. Silakan Kak Fuad. Iya Kak, halo, bisa dengar Kak? Halo, bisa dengar ya? Bisa, suaranya sangat jelas kok. Oke. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu Moderator dan pemateri yang ada. Ini saya tanya ke kedua materi, kedua pemateri juga nggak apa-apa. Silakan jawab yang mana, soalnya ini random ya ini pertanyaannya. Ini sebelumnya prolog dulu, kalau misalnya ini sebenarnya COVID-19 ini betul yang ada di PowerPoint tadi sampai kapan selesainya. Nah, terus kalau misalnya ngomong soal ekonomi, itu kebetulan ayah saya itu kerja di bagian pemerintahan di salah satu di Kota Madiun ya, di bagian kelurahan atau kecamatan. Nah, dan kebetulan di bunda saya, ibu saya itu wira swasta, orang kecil. Jadi ayah itu kalangan dari atasan, terus ya masuk pemerintahan lah ya. Terus kalau misalnya yang dari bunda itu dari yang masyarakat awam lah, bawah lah, itu kan wira swasta. Nah, kalau saya kumpul sama keluarga ngomong-ngomongan itu pembahasannya itu hampir sama. Sebenarnya keuangan yang jadi masalah itu. Kalau yang atasan itu bingung, pihak pemerintah itu ngasih uang itu gimana caranya biar seluruh Indonesia ini mendapatkan sumbangsih dari pemerintah. Apalagi COVID-19 ini kan belum reda, apalagi 2021 ini malah semakin banyak. Entah itu dapat tanah longsor, banjir, pesawat kemarin yang jatuh, terus gunung meletus, uang digelontorkan banyak, habis uang dari pemerintah. Terus dari yang bawahan, dari ibu saya sendiri kalau cerita tuh hampir sama juga. Orang atasan aja bingung, apalagi orang bawahan yang nggak punya uang malah lebih bingung lagi. Nah, pertanyaannya, gimana cara memanage uang itu bagi pemerintah agar semua warga Indonesia itu dapat kehidupan yang layak seperti itu. Mall aja dibuka, masa sekolah nggak dibuka? Sampai sekarang kebetulan saya sendiri guru, Bapak. Nah, itu sampai bosan saya lihat siswa-siswa saya yang baru pertama kali masuk, ini nggak tahu perawaannya kayak gimana, kok malah dapat pulsa bantuan juga kagak, seperti itu, Pak. Jadi itu aja pertanyaannya. Mungkin bagaimana cara memanage uang itu, keuangan di pemerintahan itu biar lancar, semua orang Indonesia dapat
kebagian seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Mungkin lebih kepada uang di sini tuh uang bantuan sosial ya? Iya. Ya, betul, Pak. Baik. Oke, pertanyaan yang ketiga dalam sesi pertama ini, kita buka chat dulu. Dari Aswadin. Ya, silakan untuk Aswadin dari IMM STI Muhammadiyah Jakarta, langsung aja open mic dan juga on cam. Ya, terima kasih kepada moderator. Ini bertanya untuk Bapak Budi. Iya, silakan. Bagaimana pertanyaannya? Ini izin bertanya untuk mengenai vaksin. Terkait vaksin, yang setahu saya dulu waktu SMK itu, SMK kejurusanan namanya peternakan. Sehingga kita juga belajar tentang vaksin-vaksin gitu. Yang setahu saya untuk vaksin itu, untuk hewan sebenarnya, untuk mengatasi apakah ada penyakit atau bagaimana terhadap hewan. Itu yang setahu saya. Dan tapi untuk sekarang kan dipakai untuk digunakan kepada manusia, apakah itu bisa diberikan contoh yang lebih dalam lagi terkait dengan vaksin, dan kalaupun seandainya bisa terkait vaksin tersebut, yang saya tahu vaksin itu kan adanya biaya cukai vaksin itu masuknya ke Wuhan. Biaya untuk keluar di ini kan otomatis seluruh bidang apapun yang namanya impor itu masuknya ke Wuhan untuk biaya cukainya. Sementara di Wuhan itu yang saya tahu pusat daripada virus corona. Itu bagaimana? Apakah logika itu, mungkin logika saya mungkin nggak nyampe. Apakah mungkin logika pemerintah itu apakah lebih tinggi apa gimana? Saya juga kurang tahu. Nah, itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Kak Asudin untuk pertanyaannya. Baik, di sini kita akan langsung saja. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu ada Kak Bella dengan 2 pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Budi dengan Pak Fauzan Amar, lalu ada Kak Fuad dan juga ada Kak Asudin. Nah, baik, pertanyaan yang pertama, di sini ada isu tentang klinik yang menaikkan rating untuk menarik pasien. Baik, pertanyaan ini pertama kali saya persilakan untuk Pak Fauzan Amar untuk menjawab. Baik, Mbak, terima kasih. Ya, tentang rumah sakit penerima COVID, ya saya kira ini namanya berkah saja. Rumah sakit Muhammadiyah itu banyak yang mau bangkrut itu kemarin. Contohnya Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Adanya COVID ini justru mereka seger loh. Itu. Saya tahu dari mana? Dari direkturnya teman saya. Itu. Apalagi kalau tadi Pak Budi cerita orang naik bis juga harus rapid. Wah, rumah sakit semua itu untung itu. Itu. Makanya bisnis itu siapa memanfaatkan, siapa dapat apa. Pak Budi tadi udah cerita. Sekarang adanya COVID ini, ya di satu sisi berdampak negatif terhadap ekonomi, usaha-usaha banyak yang bangkrut, tapi usaha lain juga banyak yang untung. Itu. Teman saya sebagai perawat, istrinya dapat tunjangan 15 juta, Pak Budi. Tunjangan nakes, itu yang perawat loh, dokter berapa? Gitu. Jadi pemerintah tuh sangat peduli terhadap hal itu semua gitu. Tetapi kadang kepedulian itu juga tidak disukai warga. Dianggap pencitraan lah, memang apa ini itu dan sebagainya gitu ya. Makanya bela justisia harus membela ini. Ini soal keadilan bela ya, jangan namanya aja kan bela justisia tapi nggak membela ini ya. Jadi saya kira menurut saya rumah sakit penerima COVID di Jakarta ini memang tidak semua rumah sakit menerima. Beberapa tokoh Muhammadiyah meninggal dunia itu karena keterlambatan di dalam penanganan COVID. Kemarin terakhir sahabat saya, Dr. Najamuddin Ramli. Dia ingin dirawat bersama istrinya di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Ternyata rumah sakitnya penuh itu ICU-nya. Dia pindah ke Rumah Sakit Advent. Bayangin Pak Budi, tokoh muslim meninggalnya di Rumah Sakit Advent itu gimana coba? Ya karena memang tersediaannya yang terbatas ya.
Oleh karena itu saya kira menurut saya ini tantangan bagi dunia industri rumah sakit ya. Yang kedua tentang vaksin belum sempurna, masih mending. Indonesia itu satu-satunya negara di ASEAN yang pertama kali divaksin. Ini tadi Mas Bella itu. Anda harus baca media itu. Sekarang negara-negara lain ini mendapatkan vaksin itu susahnya luar biasa loh. Itu harus bersyukur itu. Coba negara lain tuh, kayak Singapura aja belum divaksin, Malaysia belum. Masih berdebat halal haram. Kita ulamanya cepat. Saya kebetulan sekarang menjadi sekretaris Badan Pengembangan Pembinaan Organisasi Majelis Ulama Indonesia. Tahu tuh bagaimana pergerakannya cepat. Itu. Ya kan? Kalau orang masih berdebat halal haram, ya bela mahasiswa saya tahulah makan daging babi di dalam kondisi kelaparan di hutan itu menjadi halal kok, apalagi dalam kondisi vaksin darurat begini. Gitu. Jadi karena itu kita tuh sangat berkemajuan. Tidak ada yang menghambat, semua regulasi yang menghambat dipangkas gitu. Saya sudah daftar vaksin di MUI. Karena saya pengurus Majelis Ulama Indonesia, kemarin disuruh daftar vaksin. Daftarlah. Nah, walaupun nanti sebagai dosen akan prioritas. Sudahlah, saya ada yang ditawari di MUI, ya kan. Nah, ini mungkin akan divaksin di awal Maret. Jadi artinya apa, Bella ya? Belum sempurna, wajar, Mas. Indonesia itu penduduknya 270 juta. Tersebar dari 17.000 pulau, dari Sabang sampai Merauke. Ada yang masih belajar memakai pakaian seperti di Papua. Ada yang sudah belajar melepas pakaian seperti di Kelapa Gading. Itulah penduduk Indonesia. Di Papua orang masih belajar memakai pakaian. Gimana pakai koteka gitu, belum beradaban. Tapi kalau Anda ke Kelapa Gading, orangnya sudah belajar melepas pakaian, gimana? Aduh, mal-mal di Kelapa Gading itu. Main ke sana lah, jangan mainannya ke Ramayana terus, kali-kali ke Kelapa Gading gitu loh. Main sana tuh Pantai Indah Kapuk gitu. Bagaimana coba? Ini kenyataan, kesenjangan itu ada gitu. Ada orang yang besok bingung mau makan apa, ada orang bingung yang besok apa yang mau saya makan. Saking banyaknya bingung. Nah ini karena itu ini tantangannya. Kemudian ya soal bantuan keuangan, ya sekarang pemerintah merubah formatnya. Ya kan tidak lagi bantuan tunai tapi melalui transfer rekening. Nah, masalahnya apa Budi, Mbak Aisyah? Ya. Ada sindikat tadi, Pak. Orang miskin punya 9 rekening, gila apa? Mana tuh? Teorinya kalau orang punya rekening itu kurang dari 5 juta kan habis untuk biaya administrasi. Gimana bisa punya rekening banyak kayak gitu? Karena biaya administrasi rekening itu kan biaya administrasi, biaya ATM, buku tabungan, ada 3. Kita dapatnya cuma 1 bagi hasil atau bunga kalau di bank konvensional. Nah ini terjadi, oleh karena itu maka pemerintah mengalihkan bantuan. Tapi masalahnya apa? Masalah DTKS, data sosial kemiskinan itu keluarga sejahtera, itu problem. Ya kan, orang giliran dituduh miskin nggak mau, tapi giliran mau menerima bantuan ngaku-ngaku miskin. Coba gimana? Oh kami miskin Pak. Aduh, giliran mau dibilang miskin, malu gengsi, ya kan? Giliran mau dapat bantuan miskin, wah, nggak cuma orangnya, kepala desa juga banyak. Ya, dituduh desanya daerah tertinggal nggak terima. Tapi begitu kemudian daerah tertinggal, desa tertinggal akan terima bantuan, masing-masing mengajukan diri sebagai desa tertinggal. Nah, ini problem. Ya, problem daripada keindonesiaan kita yang sangat beraneka ragam ini. Jadi tidak mudah ya, Pak Fuad, untuk menangani Indonesia yang beraneka ragam. Sukunya, budayanya luar biasa. Ada seperti di Banten ya, di apa namanya itu suku apa Banten itu Baduy. Menerapkan kearifan lokal dia tidak kena COVID. Coba suku Baduy itu belum ada yang kena itu. Orangnya malah suka berkumpul ya kan, nggak pakai sendal, coba. Aduh, makan pakai tangan, nggak pakai hand sanitizer, nggak pakai cuci tangan sabun, nggak kena COVID. Itu kearifan lokal. Tapi ada klaster perkantoran yang mana itu adalah orang-orang hebat. Saya 5 tahun ngantor di MPR itu banyak teman saya, udah 3 orang teman saya anggota DPR MPR meninggal. Ada Bang Ali Tahir Parasong meninggal. Nah, kenapa? Ya itu tadi COVID. Padahal kurang hebat apa layanan anggota DPR itu. Nah, orang Baduy yang tidak punya KTP, tidak terdata, bisa nggak ada yang kena. Nah ini problem. Ternyata tidak tersentuh, itu malah justru karena mereka punya kearifan lokal.
Ya Pak Aswadin ya, soal vaksin sekali lagi, memang ini tidak mudah ya. Survei kemarin yang dilakukan oleh LSI, ada sekitar 46% warga Indonesia yang menolak vaksin. Jujur aja, karena takut divaksin aja. Ya kan, lihat kemarin ada guru, tentara, polisi ketakutan, videonya viral kan divaksin. Sehingga alasannya menolak itu bukan karena soal baik atau tidak, soal halal atau tidak, takut. Nah, seperti dulu Bella waktu mau dihitan itu lihat suntik takut. Waduh, saya nanti hitan gimana lari saya. Nah, ini saya kira begitu Mbak Aisyah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi para penanya, tadi merupakan jawaban dari langsung 3 pertanyaan ya Pak ya? Dari Kak Bella, dari Kak Fuad, dan juga dari Kak Aswadin. Nah, selanjutnya, kepada Pak Budi dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari para penanya yang sudah ditanyakan tadi. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih. Saya coba dulu yang ingat tadi dari Bella tadi ya. Iya Sudah betul, dijelaskan dari oleh Pak Budi. Cuman sedikit saya tambahkan. Pasien COVID-19 itu dia tidak di-cover oleh BPJS Kesehatan. Dia di-cover langsung oleh Kementerian Kesehatan, melalui Kementerian Kesehatan. Jadi dari Kementerian Kesehatan langsung membayarkan kepada rumah sakit yang mengurus pasien COVID, ya, yang ditunjuk oleh pemerintah. Dan itu kalau dihitung, ya, Kementerian Kesehatan itu sudah merilis berapa biaya pasien COVID. Itu paling murah biayanya itu 144 juta. Paling mahal 480 juta per pasien. Ya, ini simulasinya begini. Hitungnya adalah APD. Hazmat itu kalau saya pakai paling nomor 1 di dunia. Dan APD itu sekali pakai rata-rata 500 sampai 1 juta harganya. Itu disposable sekali pakai. Berapa orang petugas pakai, hitung aja tuh sampai ke kuburan. Ditambah lagi dengan ventilator ketika dia masuk ICU. Ruangan yang disuruh diubah setting ruangannya menjadi ruangan negatif namanya. Itu dibuat khusus. Dilobangin ada udara keluar untuk ditembakkan. Itu namanya ruangan negatif. Itu tidak ada semua rumah sakit. Jadi desain rumah sakit dirubah, alat ditambah, gas diinikan, dan logistik juga. Itu yang terjadi. Kemudian ada yang mengatakan ini berita ya, masyarakat kita ini itu banyak mendapatkan informasi hoax kemudian diolah tanpa dilihat ditabak ya, kalau dalam Islam kan tabayun. Begitu juga mahasiswa sebelum mengkritisi ya, saya sangat senang ya mahasiswa itu mengkritisi ya, saya juga sering demo ke DPR itu udah sering, udah nurunin Soeharto saya ikut kok. Dari tahun 98 saya udah ini. Apa yang harus diinikan? Kuatkan argumen kita, raise namanya. Gali informasi dan baca-baca dengan kuat baru dibuat apa yang harus kita inikan. Jangan nanti buat malu. Kita udah protes-protes ternyata alasan argumen kita nggak kuat, sumbernya nggak jelas. Nah ini harusnya itu kepada adik-adik mahasiswa. Saya setuju dengan Pak Fauzan tadi, kuatkan wawasan kita untuk membuat reason ini apa, menggali kronologinya, apa penyebabnya, ini konsiderannya apa. Itu sama, ya. Mahasiswa yang dia mau enteng-enteng aja, mau mudah-mudah aja, ya banyak mahasiswa yang cuman plagiat, cari skripsi seniornya entah dari mana, udah buat lapor ke pembimbingnya. Saya jadi dosen dari tahun 96. Ya, saya sudah sangat paham dengan mahasiswa. Dari ribuan mahasiswa saya. Dan saya sudah tahu bagaimana cara melihat plagiat. Nggak perlu pakai alat plagiat, itu saya sudah tahu caranya. Nah, ini jangan sampai kita berbuat seperti itu. Banyak mereka bercerita idealisme, tapi dia tidak menumbuhkan idealisme dalam dirinya. Ya, nah ini harusnya. Jadi itu yang ya. Jadi saya berharap untuk membuat gali dulu ya sumbernya dengan baik dan jelas. Banyak informasi yang ini yang jelas. Membaca berita itu dari siapa? Sumber resmi, jangan sumber nggak resmi.
Ya, kan banyak di dalam, kalau ilmu hadis itu kan belajar mustolah hadis namanya. Mustolah hadis itu siapa yang bawa, orangnya apa ini, benar nggak? Ya, kalau selama ini orangnya nggak benar, ngapain juga didengarin, ya. Dan sumber informasi adalah informasi resmi. Jangan informasi resmi dibanding dengan informasi tidak resmi yang tidak jelas sumbernya. Harusnya diadu. Ini resmi dari sini. Misalnya begini, kebijakan pemerintah Indonesia dilihat dari kebijakan resmi yang oleh WHO, dibandingkan cocok nggak? Atau kebijakan PBB seperti apa? Lihat di situs resminya PBB. Jangan saya lihat, ya. Nah, ini yang harus ini kan sumber. Nah, ini mengajarkan bagaimana berpikir ilmiah, cerdas dengan wawasan yang terbuka dan punya alasan yang kuat. Reason kita harus kuat. Jadi terkait penanganan itu, saya lihat masyarakat termakan hoax. Ya, ini kan harusnya ditanya dulu kenapa. Ya, antisipasinya. Ya, apakah memang ada buktinya nggak rumah sakit itu nggak dapat duit banyak untuk hanya meng-COVID-kan orang? Enggak juga. Tidak semua rumah sakit itu bisa menangani COVID. Itu yang perlu dicatat. Ya, kemudian dari Aswandi tadi kalau salah. Aswandi itu terkait vaksin ya. Nah, Iya, ini betul, karena Pak. dari Aswandin ya. Ini Mohon saya maaf, Pak. Mohon maaf, Pak, interupsi. Untuk vaksin itu masih Kak Bella. Jadi apakah vaksin ya. yang sudah Sama sempurna Aswandin ya? juga tadi adanya. Aswadi itu Ya. lebih bagaimana cara memanage bantuan sosial agar Bukan. Halo. Vaksin Halo. tadi. Vaksin, Mbak. Maaf. Vaksin tadi. Saya ingat tadi. Dia karena tentang ternak dikasihnya ke hewan. Ya, sama. Jadi sama Bella juga. Jadi vaksin itu sudah biasa. Dulu kecil-kecil dapat imunisasi kan vaksin itu. Ya, dapat DPT, BCG itu vaksin. Dan orang yang umroh dan haji ada meningitis, divaksin itu. Jadi vaksin itu tidak hanya untuk hewan. Vaksin itu kenapa dari Wuhan? Karena asalnya dari Wuhan. Jadi mengambilnya itu adalah dari gen yang DNA aslinya supaya tidak DNA yang mutasi. Maka memang diambil dari situ. Jadi bahan baku dari Wuhan diolah oleh Bio Farma di Indonesia. Itu makanya butuh waktu. Ya, makanya dibaca dengan baik rilis dari Bio Farma, dari pemerintah, kemudian apa ininya dilihat. Jangan melihat secara subjektivitas. Ini yang harus diajarkan kepada anak-anak muda. Anak muda cerdas itu kritis dengan objektif. Ya, saya senang, jangan sampai manut-manut aja, harus kritis. Nanti akan ada pembeda dengan itu. Jadi membuat orang diam dengan itu. Oh ini loh datanya kan gitu. Ya. Jadi diambil karena sudah terjadi beberapa mutasi genetika dari virus itu sejak ada di Wuhan. Maka memang diutamakan mengambil adalah virus dari Wuhan tadi dan dikembangbiakkan di Indonesia. Yang mengembangbiakkan menjadi vaksin untuk siapa pakai itu Bio Farma. Jadi tidak dari Wuhan langsung diolah dipakai. Enggak. Makanya butuh waktu. Tidak mudah untuk penelitian vaksin sampai ke orang. Itu tahapannya panjang dan ketat. Dan itu sudah dilewati walaupun agak dipaksakan, tetapi ahli-ahli virologi, ahli-ahli kesehatan, dokter-dokter ahli itu tidak sepakat untuk menekan prosedur itu karena risikonya sangat tinggi. Nah, ini mengeluarkan izin darurat namanya. Ya, karena tadi untuk gemboknya 2 kali. Ya. Jadi jangan lihat Wuhan-nya, ya apa-apa kok dari Wuhan. Padahal kita bercerita Cina-Cina, tapi produk yang dipakai sukanya beli online itu produk Cina hampir 100% itu. Ya, kenapa sih dari Cina? Dari Cina. Ya. Ternyata yang suka beli online itu semuanya dari Cina. Ya, hampir semua. Ya, ini yang harus kita lihat. Kenapa pemerintah dikritisi. Tapi sekarang itu kita harus menumbuhkan bagaimana kreativitas inovatif anak bangsa ini memunculkan produk sendiri. Dan inilah pesan saya ke Pak Fauzan dan kemarin juga ke timnya Pak Sandiaga Uno juga saya pesankan. Saya baca seminar dengan beliau. Saya tahu
mohon diproteksi karya anak bangsa dan difasilitasi. Itu yang terjadi di China. China itu sekarang dalam kondisi pandemi itu yang disupport itu bukan tadi ngasih duit yang tadi ke rekening-rekening, tapi adalah mensupport usaha-usaha mikro 7.000 triliun. Dan di Singapura juga begitu. Karena apa? Kalau orang yang berusaha itu dimodali, ibaratnya kita nanam pohon. 3 tahun kalau pohonnya unggul, subur. Tapi kalau orangnya pemalas, memang biasa dikasih, seumur hidup dikasih. Inilah mentalnya, mental ilander namanya. Mental dijajah. Banyak kita begitu. Tamat kuliah maunya kerja. Ya, tamat sarjana pertanian tapi nggak mau ke petani, maunya kerja di bank, maunya kerja di kantor. Ngapain masuk pertanian? Tamat perikanan tapi nggak mau berbuka bisnis di laut, maunya di bank, maunya di kantor. Ya inilah penyebab kita mental yang dididik, mental pekerja. Nah, ini harusnya tidak. Jadi harus mentalnya mental menciptakan lapangan kerja. Jangan pedulikan apa yang kita buat. Ya, maksudnya apa? Wah ini saya cuma bisa ini nggak nih? Enggak. Fleksibel lah dalam berpikir, dinamislah dalam berkreasi. Itu yang dinikah. Ya, saya rasa itu. Ada lagi mungkin moderator yang belum saya jawab? Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Budi dan juga Pak Fauzan Amar. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.15 sesuai dengan rundown, maka pertanyaan dicukupkan ya Pak. Nah, bagi teman-teman yang masih ingin bertanya dan juga masih bingung terkait unek-unek atau pertanyaan yang masih ada di benaknya, nanti mungkin bisa dipertanyakan di grup chat saja. Nah, izinkan saya untuk membacakan dari kesimpulan pada acara siang hari ini. Baik, untuk yang pertama, pandemi COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan pada 2019, tepatnya di Cina. Kemudian masuk di Indonesia sejak tahun 2020. Pandemi COVID-19 atau coronavirus telah mempengaruhi beberapa sektor. Yang paling utama yaitu ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan. Lalu, virus corona ini merubah metode pembelajaran dari yang awalnya offline berubah menjadi daring atau jarak jauh. Kemudian, muncullah problematika yang lebih. Salah satunya yaitu tentang kesenjangan digital, di mana sebagian dari masyarakat masih ada yang belum bisa dalam menggunakan gadget. Padahal gadget salah satu kebutuhan pokok di tengah pandemi seperti ini. Baik, untuk kesimpulan yang kedua, coronavirus merupakan kelompok virus yang menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Masuk Indonesia pada tahun 2020. Nah, upaya pemerintah dalam mengoptimalisasikan beberapa sektor yang mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19 dengan membuat program-program yang dapat membantu masyarakat, terkhusus di bidang ekonomi, pendidikan, dan juga sosial. Lebih dari 38 juta orang terpositif COVID-19. Lalu pertanyaannya, kapankah COVID-19 berakhir? Teman-teman jangan bertanya kapan COVID berakhir, namun tanyakan pada diri kalian, apa yang kalian bisa lakukan untuk merubah keadaan agar COVID-19 bisa berubah. Ada quotes mengatakan bahwasannya, untuk kalian jangan pernah pantang, jangan menyerah, karena jika kalian tetap semangat, maka kalian akan menghasilkan sebuah perubahan. Baik, selanjutnya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kesalahan mutlak dari saya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Pak Fauzan Amar dan Pak Budi atas waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat ya Pak. Senang banget bisa bertemu langsung dengan para narasumber yang Masya Allah banget. Semoga kita semua bisa menjadi regenerasi dari beliau yang mampu membangun Indonesia lebih baik lagi. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf, saya Aisyah pamit undur diri. Selebihnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Pamit ya, mohon saya ya. Mohon pamit ya. Ya, makasih. Mudah-mudahan ketemu ya. Pak Fauzan. Baik, terima kasih. Pamit ya. Maaf Pak, dan terima kasih.
memberikan sertifikat secara simbolis, Pak. Oke. Terima kasih. Kirim lewat WA aja, dikirim lewat WA ya. Baik, Pak, kalau gitu. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber dan moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat dan wawasan juga yang didapat di dalam webinar series ini. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan para panitia. Akhir kata, terima kasih. Saya Zikri Sultan Ramadan pamit undur diri. Billahi fissabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin screenshot dulu ya, Pak. Kita foto bareng dulu. Mungkin bisa di-pin ya, adminnya. Ini gaya bebas boleh kan? Boleh. Oke, cukup teman-teman. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk mengisi absennya. Absen ada di room chat, mungkin bisa akan diingatkan kembali, mungkin di grup ya. Nah, dan sampai jumpa di pertemuan webinar selanjutnya. Saya tunggu. Dan terima kasih untuk seluruh peserta dan PKIMM FEB UHMK yang bisa menyelenggarakan kegiatan hari ini. Untuk door prize nanti akan dihubungi secara via personal. Bagi mereka yang beruntung nanti akan chat secara personal ya teman-teman ya. Semoga kalian salah satunya bisa mendapatkan. Terima kasih. Udah boleh live kan ini? Boleh teman-teman. Terima kasih. Terima kasih semua ya. Izin live ya.